Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siregar, kelas 2 APGSD, nomor MPM 24140011. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Kurikulum adalah napas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tujuan zaman dan kebutuhan peserta didik. Artikel ini akan mengulas mengapa kurikulum harus dibuat dan diperbaharui. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum serta sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Perubahan dan perbaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan, beserta alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan dengan tujuan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tentuan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. 3. Mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. 5. Menyongsong perubahan global. Baik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhinya perubahan kurikulum antara lain. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. 2. Kebutuhan dunia kerja. 3. Tunjukkan global dan standar internasional. 4. Konsultasi dan partisipasi stakeholder. 5. Evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan. Sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. 1. Rencana Pelajaran 1947 kurikulum sampai 1947. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952 kurikulum 1952. 3. Rencana Pendidikan 1964. 4. Kurikulum 1968. 5. Kurikulum 1975.
6. Kurikulum 1984, 7. Kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. 9. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. 10. Kurikulum 2013 K sampai 13. 11. Kurikulum Merdeka. 2. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning krisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi diperbarui akibat pandemikian COVID-19 yang banyak menumbuhkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk mengajar referensi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman,